Hasya tidak bisa tidur, sekuat apapun dia memaksa dirinya agar matanya tertutup dan memasuki alam mimpi. Tapi tidak bisa, kembali terbuka dan menatap langit-langit kamar dengan pasrah. Lapar, gumamnya, mengelus perutnya sendiri. Mengambil makanan ke dapur, Hasya tidak berani karena darah tadi. Lupa, kekehnya. Damian selalu menyediakan makanan di kamar, tepatnya di lemari kaca yang baru ada 1 minggu yang lalu. Karena seringnya Hasya bangun tengah malam untuk makan, membuat Damian selalu menyediakan makanan ringan sebagai pengganjal laparnya. Hasya begitu menikmati dunianya yang sekarang, seperti tuan putri yang hanya menjentikkan jari maka apa yang diinginkannya akan ada di depannya. Kebetulan sekali, 1 jam lagi akan ada pesta yang harus Hasya dan Damian hadiri. Pesta yang sebenarnya ditujukan untuk Manuel malah menjadi mereka berdua yang harus adil. Hasya tidak bisa menolak, meski Damian sudah melototinya pun Hasya masih tidak bisa menolak. Saat dengan raut wajah sedihnya, Manuel berkata dia sudah sangat tua untuk pesta dan berbasa-basi dengan banyak orang. Apalagi saat kalimat, bagaimana jika mati di tengah pesta karena terlalu lelah. Saat itulah Hasya langsung menyanggupi, membuat Damian kesal bukan main karena dia yang mau-maunya saja dibodohi Manuel. Kalian tahu selanjutnya? Setelah Hasya mengatakan ingin menggantikan pergi ke pesta, Manuel dengan begitu bergembira malah berlari-lari kecil menikmati waktu sorenya di halaman luasnya. Sulit dimengerti, sejak kapan Manuel bisa berjalan tanpa kursi roda? Dan kalian tahu jawaban Damian. Dengan wajah malas dia menjelaskan kalau Manuel tidak pernah sakit sampai mengharuskannya menggunakan kursi roda. Kakek tua itu hanya ingin memanfaatkanmu yang terlalu baik. Dia tidak pernah sakit, dia menipu kita hingga kita selalu mengalah padanya. Kenapa manusia dengan tingkah menyebalkan seperti itu selalu memiliki umur panjang? Tidak tahu Hasya harus meresponsnya dengan sebuah senyuman atau tangisan. Senyuman karena ternyata Manuel tidak sakit, dan tangisan karena selama ini dibohongi. Semakin dipikirkan, semakin membuatku sakit kepala. Berjalan menuju jendela yang terbuka, tempat yang sangat baik untuknya melepaskan penat dan pikiran. Angin yang berhembus membuat Hasya tenang, dia menyukainya. Sejak kapan ada? Ucapnya terhenti, netranya melebar menatap sosok wanita dengan pakaian putih lusuh yang berjalan terpincang-pincang melewati taman yang langsung menghadap ke arah jendela kamarnya. Hasya mengerjap sebentar, jantungnya langsung berdegup kencang melihat sosok itu. Tante Sarah? Gumamnya. Bagaimana bisa penghancur kebahagiaan orang itu bisa ada di sini? Masih hidup? Hasya menjatuhkan bungkus snacknya, tangannya bergetar karena takut. Meski Damian dan keluarga yang lain tidak pernah jujur masalah kecelakaan yang menimpanya dan sang suami hingga mengharuskannya dirawat dan koma. Tapi Hasya tahu karena kakaknya, Daniel, yang menceritakan semuanya, secara detail tanpa ada yang disembunyikan. Hasya memeluk perutnya, ketakutan meski hanya menatapnya sekilas itu pun dari jarak yang begitu jauh. Nggak boleh, kamu harus sama bunda terus, gumamnya, semakin mundur hingga terjatuh. Beruntung bukan terjatuh keras. Damian, dia melihat istrinya dari balik pintu yang terbuka setengah. Menghela napas karena istrinya tahu keberadaan Sarah, hanya bisa menatapnya dari balik pintu kamar sampai membuatnya harus maju karena kaget begitu Hasya jatuh tidak sadarkan diri di lantai. Hal pertama yang dia lihat setelah membuka mata adalah wajah tampan suaminya yang menatapnya penuh khawatir. "Baby," ucapnya, dengan napas lega saat netra istrinya terbuka. Hasya berusaha bangun, tapi kepalanya begitu sakit hingga terpaksa dia diam di posisinya. "Kamu kelelahan?" ucap Damian, menatap dalam bola mata istrinya dengan tangan yang sibuk mengelus pipi cabi ini.
Aku tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sendiri. Hasya hanya bisa menatap dan berharap Damian mengerti. Kenapa Katanya, pura-pura bodoh meski tahu pertanyaan apa yang akan istrinya berikan. Istirahat, kamu benar-benar terlihat lelah. Lain kali tidak perlu keluar kamar untuk berjalan-jalan. Hasya menurut, dia ingin menanyakan masalah yang membuatnya terbaring tidak berdaya di atas ranjang. Namun Damian malah tidak peka dan menyuruhnya untuk berbaring saja. Sebentar, aku ambilkan air untukmu. Mencium kening Hasya cukup lama, Damian tersenyum dan keluar dari kamar meninggalkan istrinya yang baru sadar setelah tadi pingsan dan membuatnya hampir terkena serangan jantung. Wanita sialan. Gumamnya, dua kata yang sudah pasti ditujukan untuk siapa. Berjalan menjauhi kamarnya, Damian dengan langkah besarnya ingin menemui wanita yang menjadi dalang istrinya sampai pingsan. Tuan muda, kamu pikir saya buta hingga tidak melihatnya? Bentakannya kasar. Yang dibentak oleh Damian langsung diam, menutup rapat mulutnya dan mempersilahkan sang tuan melewatinya begitu saja. Aura dominan Damian yang tengah marah sangatlah mencengkam. Melihat dari jauh saja mereka menahan napas apalagi sampai saling berhadapan. Sepanjang perjalanan, kalian tahu apa yang Damian lakukan? Benar. Memukul semua bodyguard yang tidak berguna meski sudah dilatih lama. Tangan, kaki, dan mulutnya tidak bosan meninju, menendang hingga Melu Asteris dahi anak buahnya yang tidak berguna. Tidak berani membela diri, mereka pasrah akan kemarahan sang tuan muda karena kelalaian mereka sendiri yang membuat mainan tuannya kabur meski sekarang sudah kembali lagi. Damian sampai di tempat yang dia tuju, bukan ruang bawah tanah seperti tempat biasa. Namun di gudang belakang yang hampir tidak pernah dipakai. Baru datang, yang pertama kali Damian tendang adalah dada dokter tidak berguna yang membantu Sarah kabur. Dengan api kemarahannya, Damian mencengkram baju pria tidak tahu diri tersebut lalu meninju tanpa ampun. Tidak ada perlawanan. Bukan karena tidak berani melawan namun tidak diberi kesempatan untuk menangkis pukulan tuan mudanya. Puas dengan wajah yang dipenuhi darah hingga terbatuk-batuk mengeluarkan darah karena menendang dadanya keras, napas tidak beraturannya terasa lebih baik daripada menahan amarahnya sendiri. Berbalik pada Sarah, wanita itu dengan posisi duduk di atas lantai menatap takut Damian yang memukul habis-habisan dokter itu. Wajahnya yang sudah pucat semakin pucat, apalagi harus menahan sakit pada anggota tubuhnya yang kayaknya diberi racun hingga bergantung pada obat yang hanya Manuel yang memilikinya. Tidak tahu diri, ucapnya, Melu Asteris dah di hadapan Sarah yang semakin mundur hingga benar-benar terpojok dan tidak bisa kemana-mana lagi. Damian, sadarlah kalau saya. Satu tamparan keras yang membuat bibirnya sobek berhasil menghentikan bahkan membungkam keberaniannya tadi. Tutup mulut sialanmu itu atau ku robek hingga kau tidak bisa berbicara lagi. Sarah menahan tangis, nada ancamannya yang semakin kecil suaranya maka semakin besar risiko yang akan diterimanya. Mengerti? Teriak Damian. Sarah berteriak, bukan untuk menjawab melainkan menahan kesakitan karena kakinya diinjak tanpa perasaan oleh sosok iblis kecil yang terperangkap di wajah tampan itu. Jawab! Bentak Damian, karena Sarah hanya diam dengan terus berteriak. Sarah mengangguk cepat, membuat Damian semakin bersemangat menginjak kaki wanita yang pernah dia anggap ibu ini. Iya, aku mengerti Damian. Tapi ku mohon lepaskan. Teriaknya, saat rasanya begitu sakit sampai tidak bisa digerakkan lagi. Namun Damian tidak berhenti, semakin memutar kakinya yang memakai sepatu di atas betis Sarah hingga suara wanita itu berteriak penuh kesakitan karena tulangnya yang retak. Sekali lagi mencoba kabur, bukan hanya kakimu yang akan saya patahkan tapi juga lidahmu bisa saja menjadi mainanmu agar tidak bisa berbicara lagi.
Damian tersenyum manis setelah melakukan aksinya yang menurut sebagian orang sangat tidak manusiawi. Ketahuilah, dunia di luaran sana jauh lebih menyeramkan dan tidak memiliki kata ampun. Apa yang Sarah lakukan padanya dulu akan Damian balas dengan lebih menyakitkan lagi hingga Sarah merasa kalau dunia ini adalah neraka baginya. Bahwa dia tidak perlu diobati. Dan mainan baru kita, lakukan saja seperti biasa. Cara kerja yang Damian selalu lakukan jika ingin bermain lebih lama, yaitu memalsukan kematian bonekanya agar tidak ada yang curiga termasuk pihak berwajib pun. Cara kerja rapi, hingga DNA bonekanya pun ada di tubuh lain hingga tidak perlu diselidiki lebih lanjut lagi. Tontonan yang menarik, bukankah begitu? Asisten Manuel hanya tersenyum tipis, menatap dari jauh api kemarahan tuan kecilnya. Menurutmu, apakah kita harus kembali ke dunia gelap dan penuh senjata itu? Menurut saya tidak perlu tuan, tanpa kita kembali pun mereka masih menunggu kita. Sebaiknya kita tetap seperti ini, karena mau kita menjauh pun nama Anda akan selalu menjadi mimpi buruk bagi yang lain. Benar, sudah cukup lama Manuel tidak mengurus masalah seperti itu. Dia menjauh bukan karena lemah, namun Abraham menolak mewarisi begitupun Damian. Daripada menganggur, baiknya mereka keluar dan membiarkan klan lain semakin berkembang meski tidak 1-2 kali pemimpin klan menghubungi untuk meminta pendapat. Menghargai Manuel yang dulu dijuluki tubuh besi karena tidak pernah sakit setelah menaklukkan banyak klan hingga menunduk di bawah kakinya. Hasya tersenyum menatap kedatangan Damian yang tidak hanya membawakan air namun juga makanan untuknya. Kenapa lama? Tanyanya, karena sedari tadi Hasya memang gelisah ditinggal sendirian. Maaf sayang, aku tadi bicara sama Grandpa soal kamu yang pingsan. Grandpa bilang apa? Kakek tua itu tahu apa? Hasya mencubit pinggangnya, tidak sopan berkata seperti itu padahal Manuel adalah kakek kandungnya. Aku mau bilang sesuatu ke kamu. Damian meletakkan apa yang dibawanya tadi di tas meja nakas, dia membuka selimut yang Hasya pakai. Mengangkat istrinya agar bangun dan duduk bersandar dengan kedua kakinya yang berada di atas paha Damian untuknya bisa memijatnya. Kenapa Tanyanya lembut. Hasya menghela napas, dia menatap dalam suaminya yang fokus memijat kakinya. Aku lihat Mama Sarah. Tangan Damian tetap fokus memijat, merasa tidak terganggu dengan ucapan istrinya mengenai Sarah. Aku sudah bilang kamu kelelahan sayang, dokter juga mengatakan itu saat dia memeriksa kamu. Hasya menggeleng kekeh, aku yakin itu dia, tidak mungkin aku salah lihat. Meski jarak pandangnya jauh, tapi aku yakin itu dia. Hasya kembali ketakutan, Damian menyadari itu. Mengakhiri sesi memijat kaki, Damian memeluk istrinya erat. Kamu harus percaya sama aku. Dia sudah mati sayang, tidak mungkin dia berkeliaran di sekitarmu. Aku menjaga kamu dengan begitu teliti, bahkan lalat saja tidak boleh lewat di hadapanmu. Tapi, Hasya meyakini kalau yang dia lihat itu memang Sarah. Lihat ini. Damian menunjukkan berita tentang kematian Sarah, tentu berita yang asal dibuat karena penemuan mayat wanita tidak dikenal dan hampir tubuhnya rusak. Lihat, mereka mengatakan kalau itu Sarah. Sudah jelas kalau memang dia sudah mati. Hasya terdiam, memeluk semakin erat Damian. Jangan bilang itu hantunya yang berkeliaran, sungguh semakin menakutkan untuknya. Jangan takut, kamu hanya perlu istirahat dan mengurangi aktivitasmu maka semuanya akan baik-baik saja. Hasya mengangguk, berada dalam pelukan Damian membawa rasa aman. Meski masih terpikirkan masalah Sarah, itu manusia atau hantu yang dia lihat. Hasya tidak bisa tahu, namun matanya tidak mungkin salah mengenali manusia dan hantu. Malam tiba. Dengan dada telanjangnya,
Damian bersandar di kepala ranjang menatap wajah teduh istrinya yang tertidur di atas pahanya. Karena mimpi buruk Hasya terbangun dari tidurnya, padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Damian menghela napas, ternyata efeknya sebesar ini meski hanya dilihat sekilas. "I'm sorry," bisiknya lirih, mengecup pucuk hidung yang terasa dingin. Menatap langit-langit kamarnya, Damian berperang sendiri dengan hati dan pikirannya. Haruskah dibunuh saja? Tapi tidak adil jika mereka mati dengan mudah setelah apa yang dilakukan selama bertahun-tahun. Haruskah dibiarkan hidup dengan terus menyiksanya? Tapi bisa saja suatu saat nanti istri mungilnya tahu siapa yang ada di balik pintu rahasia yang selama ini disembunyikan. Di balik dirinya yang terus berpikir rumit, ada Manuel pun yang sama. Menatap hamparan luas halaman di balik balkon kamarnya, Manuel melamun menatap bulan yang begitu terang dengan Vito istrinya yang dia elus lembut. "Kamu jahat sekali, tidak pernah sekalipun muncul di mimpiku atau di hadapanku." Kalau ditanya apa penyesalan terbesarnya, maka dengan tegas Manuel berkata selingkuh. Dibuatkan nafsu saat berada di atas puncak kekayaan membuatnya berani berbuat nekat di belakang istrinya yang baik dan juga cantik. Tuhan benar-benar menghukumnya, seharusnya Manuel saja yang mati bukan malah istrinya. Tapi Tuhan, Dia memilih istrinya agar Manuel tahu seperti apa pedihnya ditinggal orang kesayangan. Bukan hanya Damian dan Manuel, Sarah pun sama. Di tempat yang tidak layak dihuni ini, dia hanya bisa pasrah antara besok bisa bernafas atau tidak. Namun sama saja, lebih baik mati daripada harus di sini terlalu lama. Semua kebodohan yang dia lakukan akhirnya mendapatkan buah karma. Dari sedikit celah yang setiap hari bisa dia lihat untuk tahu apakah hari ini sudah pagi atau masih malam hari, Sarah selalu berharap ada kesempatan yang bisa membuatnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Setidaknya untuk sang putra yang meringkuk kedinginan dengan rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Semua salahku, aku yang iblis.